Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 12 IPS 1 akan mempresentasikan materi PPKN. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Winandia Zarani dan kedua teman saya yaitu Aisyah Syifahak dan Rizka Delia Ananda. Dalam bab 1 ini, materi yang akan kami bawakan yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun beberapa subbab, yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara, yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan yang keempat, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. HAM bersifat universal, tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan seseorang, sedangkan hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Akan tetapi, keluarga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Kewajiban asasi manusia merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun juga dari kewajiban itulah muncul hak dan begitu pun sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan. Contoh kewajiban asasi manusia dan kewajiban warga negara. Di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas dari status kewarganegaraannya. Sedangkan kewajiban membela negara merupakan kewajiban bagi warga negara Indonesia. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar merupakan nilai yang bersifat universal, tetap, dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Pancasila sebagai dasar terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai dasar berkaitan dengan kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai ketuhanan misalnya dengan mengembangkan toleransi antar umat beragama. Nilai kemanusiaan dengan mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia. Nilai persatuan yaitu dengan mencintai tanah air dan bangsa. Nilai kerakyatan yaitu dengan mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Nilai keadilan yaitu dengan mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila berupa ketentuan perundang-undangan mulai dari UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah. A. Hak atas kewarganegaraan yang diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. B. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan diatur dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara. C. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan diatur dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini seperti terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak. D. Hak dan kewajiban bela negara diatur dalam pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia.
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul diatur dalam pasal 28 yang menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Kemerdekaan memeluk agama diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam UUD NRI tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak mendapat pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1, 2, dan 3 yang berisi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya pasal 31 ayat 2 menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan pasal 31 ayat 3 berisi tentang mewajibkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebudayaan nasional diatur dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Pasal 32 ayat 2 menegaskan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Perekonomian nasional diatur dalam pasal 33 yang berisi atas 5 ayat. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan. Nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor A. Sikap egois atau terlalu lama mementingkan diri sendiri. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Sikap tidak toleran. D. Penyalahgunaan kekuasaan. E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. F. Penyalahgunaan teknologi. 2. Kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, misalnya sebagai berikut. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, hal tersebut tidak mencerminkan
Pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, belum sepenuhnya dilaksanakan. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal pasal 28A sampai 28J UUD NRI tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Padahal pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasi belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pelanggaran hak cipta misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. 3. Kasus pelanggaran kewajiban warga negara. Pertama, membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak kepada negara, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, upaya pemerintahan dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Berikut upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintahan dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. B. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga seperti KPAI, KPK, HAM, dan Komnas Perempuan. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. D. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. E. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga formal sekolah atau perguruan tinggi maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan, dan kursus-kursus. F. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang G. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyalahgunaan Keuangan Negara. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran hak kewajiban warga negara. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.